episode kali ini, kembali, saya Mbak Tukiem, akan menghibur kalian para pengangguran dan para tukang ngutang yang selalu stay di channel kesayangan kita ini. Karam, kali aja seram, dua cerita sekaligus akan saya bawakan untuk kalian semua. Cerita pertama berjudul, Hantu Kota Tua, dan cerita kedua berjudul, Wangi Bunga Melati. Seperti apakah keseruan dan ketegangan ceritanya? Jangan kemana-mana, stay terus di sini. Jangan lupa subrek ya, thank you. Hantu Kota Tua. Kejadian ini saya alami 3 minggu lalu. Pada hari Minggu tepatnya, saya dan teman saya vacation ke Kota Tua Jakarta. Kami berangkat menggunakan kereta, dan tiba di stasiun kota. Hari mulai siang jam 11. Panas terik tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menikmati Kota Tua. Saya dan teman mendatangi Taman Fathahillah, menakjubkan. Seperti di luar negeri, dan keramaian pun tak menyurutkan mereka untuk menampakkan diri. Entah kenapa, mata ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal. Bagi yang sudah ke kota pasti tahu namanya. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atas kosong. Ada bagian jendela di lantai 2 yang tidak ada kacanya dan tidak ada daun jendela. Entah kenapa, seperti ada orang sedang berdiri di sana memperhatikan keramaian. Mungkin terasa terusik aku perhatikan sosok itu menoleh ke arahku. Ya Allah, no. Pandangannya kosong tetapi ada rasa marah. Cepat-cepat aku mengalihkan mataku. Karena panasnya Jakarta, aku dan temanku memasuki Museum Sejarah Jakarta. Satu kata yang membuatku penasaran adalah penjara bawah tanah. Temanku nggak mau ikut ke penjara itu. Tapi entah kenapa seperti ada energi yang kuat menarik aku untuk masuk ke semua ruangan penjara. Gak tahu kenapa, saat itu pengunjung ramai, tapi kenapa terasa sepi? Pertama aku menuju ruang tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Sedih, gelap, pengap dan langit-langitnya begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan aku lihat di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Aku kira pengunjung, tapi kenapa gak pakai baju dan hanya mengenakan celana petani dan badannya kurus. Umurnya sekitar 20 tahunan. Firasatku bekerja, ayo nan cepat keluar. He's not human. Dengan tergesa-gesa aku keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Saat tiba di depan pintu penjara, aku mendengar suara laki-laki itu bicara, "Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini?" Gak tahu kenapa kaki ini seperti ada yang mendorong untuk masuk kembali ke dalam penjara. Benar saja, laki-laki itu masih duduk di situ dan dia langsung menatapku kembali. Dia bilang, "Apa salah saya?" Terlihat raut wajah sedih tapi juga marah yang mendendam. Karena takut, aku lari kembali keluar. Dan yang aneh saat aku sampai di luar, kaki kiriku terasa berat. Untuk jalan pun harus aku seret-seret, dan terdengar bunyi rantai yang terseret. Ya Allah, tolong saya, dalam hati. Semakin coba melangkah kaki ini semakin sakit dan berat juga terdengar suara rantai. Dengan terseret-seret aku segera menuju security yang sedang bertugas. "Pak, tolong bantu saya." Security itu pun kebingungan. "Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu?" Lalu aku jawab, "Saya dari penjara bawah tanah Pak, kaki saya ada yang merantai."
Security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Aku pun dipapah menjauh dari penjara. Dan teman security yang tadi pun mengangkat kaki kiriku sambil membaca doa. Entah kenapa ada rasa sedih yang gak bisa diucap dan aku spontan menangis. Tapi tiba-tiba aku seperti kembali ke masa lalu. Ada seorang anak muda dibawa oleh pasukan Belanda dan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dia, ada beberapa orang juga di sana. Penuh dan sesak, pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan dengan selayaknya. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku. Ternyata bapak security. Saat aku lihat sekeliling, semua sudah hilang. Kakiku mulai terasa ringan. Aku ucapkan terima kasih pada security yang sudah membantuku. Aku menarik kesimpulan bahwa dia ingin menyampaikan pesan. Kenapa gak salah tetapi di penjara dan ingin dikebumikan dengan layak. Cerita kedua, Wangi Bunga Melati. Selamat mendengarkan. Wangi Bunga Melati. Namaku Ayunda. Aku seorang mahasiswi baru di salah satu universitas di daerah Ciumbuleuit. Aku bukan orang Bandung. Di Bandung, aku kos di Ciumbuleuit juga. Dibanding dengan kosan teman-temanku, kosanku termasuk yang paling jauh. Tapi, apa boleh buat? Aku tidak ada waktu lagi untuk mencari kosan lain yang sesuai keinginanku. Jadi, mau tidak mau aku pun kos di sana. Kosanku memiliki 10 kamar dan 2 kamar mandi. Namun, kosan ini hanya ditinggali 4 orang saja, termasuk aku. Jadi, masih banyak kamar kosong. Ibu kosnya sendiri tidak tinggal di sini. Dia punya rumah sendiri, dan hanya hari tertentu saja datang untuk memeriksa. Suasana kosan menurutku cukup seram. Ada beberapa pohon besar di sekelilingnya. Kebayang, kalau malam-malam mau ke toilet. Untungnya, kamarku memiliki kamar mandinya di dalam. Aku berpikir, aku sangat beruntung. Tapi, ternyata tidak seperti itu. Malam ini merupakan malam pertama aku menempati kosan baru. Kamarku sudah tertata rapi. Aku ingin membuat kamarku senyaman mungkin, agar bisa konsentrasi saat belajar. Tok tok tok. Sebentar ketika aku membuka pintu, terlihat seorang wanita dengan cardigan merah mengajakku berkenalan. Badannya sangat wangi, seperti wangi bunga melati. Setelah mengobrol-ngobrol, akhirnya aku tahu namanya Indri. Suaranya agak sedikit serak. Saat aku tanya apa dia sakit, dia menjelaskan kalau suaranya seperti itu sejak dia bangun dari koma selama 6 bulan. Lebih dalam lagi aku tanya, kenapa dia bisa koma? Katanya, dia diguna-guna karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Dari situ, pandanganku tentang Indri mulai berubah. Aku jadi agak sedikit takut. Dia menatapku sambil terus bercerita kalau kosan ini rawan. Semua ceritanya hanya membuatku semakin takut, terutama terhadap dirinya. Pantas saja banyak orang yang tidak suka dia. Ngomongnya aja kayak gini. Tiba-tiba, dia menghentikan obrolannya karena ingin ke toilet. Aku mempersilakannya. Aku teringat piring dan gelas yang baru saja aku cuci dan belum kusimpan kembali. Indri, aku ke dapur dulu ya untuk menyimpan gelas sama piring, ucapku sedikit berteriak. Aku pun keluar kamar dan menuju dapur yang berada tepat di belakang kamarku.
Terdengar suara Indri yang sedang bersenandung, lalu menyiram kamar mandi. Saat aku kembali ke kamar, Indri sudah tidak ada. "Kemana tuh anak?" ujarku penasaran sambil melihat-lihat keluar kamar. Tanpa mempedulikannya aku pun tidur. Kamis ini, hari keempat aku berada di kosan. Azan terdengar. Aku pun segera mengambil air wudhu dan menjalankan salat maghrib. Namun, belum sempat aku salat ada yang mengetuk pintu kamarku. Indri. Dia terlihat menangis terseduh-seduh. Aku segera menyuruhnya masuk. Indri tak henti-hentinya menangis. Aku bingung dan menanyakan apa yang membuatnya menangis begitu terseduh-seduh. Dia hanya bilang, "Sakit hati. Nggak ada yang nolongin saya." Aku berusaha menenangkannya, meskipun sebenarnya agak sedikit risih. "Sebentar ya, Indri. Aku salat dulu." Namun yang terjadi, Indri tiba-tiba memelukku sangat erat, sambil terus menangis. Indri mulai berkata-kata tidak jelas. Seperti ngomong sendiri. Aku mulai ketakutan. Ada yang tidak aku tahu tentang orang ini. Mungkin dia gila. Aku membawanya keluar dan mengatakan kalau aku ada tugas yang harus segera dikerjakan. "Maaf ya, Indri. Kamu bikin aku nggak nyaman. Lagian aku ada tugas penting buat dikumpulin besok." Indri menatapku tajam. Cengkeramannya mulai melemah, dan dia pun melepaskanku. Indri mundur perlahan. Aku berhasil mengusirnya. Sepertinya dia tidak terima aku usir. Tapi, bagaimana lagi? Keberadaannya membuatku tidak nyaman. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Waktu semakin malam, aku sebenarnya masih kepikiran Indri tadi. Aku bersantai sambil menonton TV, tapi tak lama kemudian listrik mati. "Hah, apa-apaan nih mati lampu?" ucapku. "Ya udah, tidur sajalah." Aku memeluk guling dan mulai pejamkan mata. Aku mendengar ada suara air di kamar mandi. Seperti ada seseorang di balik pintu kamar mandiku yang tertutup tidak rapat itu. Aku menengok ke arah kamar mandi. Aku melihat seperti ada bayangan seseorang di dalam sana. Jantungku berdetak lebih cepat. Keringat dingin mengucur dari dahiku. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Sekarang, jelas sekali pintu kamar mandi bergerak-gerak. Tiba-tiba, ada yang mengusap-usap kepalaku dari belakang. Diikuti suara isak tangis perempuan tepat di belakangku. Kali ini, aku bisa merasakan ada seseorang yang ikut tidur di belakangku sambil mengusap kepalaku dan menangis. Wangi apa ini? Seperti wangi melati. Wanginya Indri. "Indri, kamu Indri." Suara perempuan itu seakan-akan mengiyakan. Aku tiba-tiba merasa semakin takut karena tadi telah mengusirnya. "Jangan ganggu saya," ucapku. "Ini tempat saya." "Iya maaf. Saya akan pindah." Aku histeris, tapi tetap menutup mataku. Listrik sudah menyala lagi. Aku lemas tak berdaya dengan perasaanku masih diliputi ketakutan. Pagi ini aku cepat-cepat berkemas dan berpamitan pada ibu kos. Teman-teman kos bertanya mengapa aku terburu-buru pindah kosan. Namun, aku tidak berminat untuk bercerita. Aku merasa harus bertanya kepada ibu kos tentang kamar yang kutempati. Benar saja kamar itu sudah kosong sejak setahun lalu. Informasi itu sudah cukup. Aku tidak ingin tahu apa-apa lagi. Aku akhirnya menyimpulkan, kita tidak akan tahu kapan kita akan bertemu makhluk-makhluk itu.
Hanya doa yang dapat menguatkan iman dalam hati.